Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku. Yeay. Nah, di video kali ini sesuai dengan judul yang udah aku buat, aku bakal ngasih tahu gimana sih caranya nyusun jadwal kuliah buat kalian maba-maba ataupun buat kalian yang masih kebingungan gimana sih sebenarnya cara nyusun jadwal kuliah. So, buat kalian yang masih bingung, stay tune terus di video ini ya. Oke, sebelum kalian nyusun jadwal kuliah, pastiin kalian tuh udah tahu mata kuliah apa yang bakal kalian ambil dalam semester itu. Dan pastiin juga kalian udah ngecek buku PA. Jadi buku PA tuh buku penasihat akademik. Dan biasanya kalau misalkan di kampus aku, itu nanti kita bakal beli di jurusan masing-masing. Jadi kita tuh diwajibkan beli dua. Satunya untuk kita dan satunya lagi buat dosen kita atau dosen penasehat akademik yang kita punya. Nah, ketika kalian nanti udah beli buku itu, kalian silahkan cek sebenarnya mata kuliah apa sih yang kalian perlu ambil dalam satu semester, supaya kalian nanti nggak kaget ketika mau ambil KRS. Loh kak, KRS itu apa? KRS itu adalah kartu rencana studi. Jadi kalian bisa ngecek-ngecek dulu mata kuliah apa yang mau diambil. Untuk jam-jamnya sama dosen-dosennya kalian belum bisa lihat, karena itu cuma bisa kalian lihat kalau misalkan portal kampus untuk pengambilan KRS itu udah dibuka. Itu, dan di situ kalian bisa ngelihat dosen sama jam-jam yang bisa kalian ambil. Nah, setelah kalian ngecek buku PA, kalian silakan cek portal akademik kalian. Nah, di situ tuh biasanya sebelum kita ngambil KRS, kita bisa ngecek mata kuliah yang ditawarkan. Aku kasih tips di sini, kalian silakan ambil pena, ambil pensil, ambil buku. Kalian silakan catat jadwal yang kalian pengen. Ops, aku lupa. Kalau ini cuman berlaku untuk kalian yang bisa pilih-pilih dosen sama pilih-pilih mata kuliah ya teman-teman. Karena di beberapa video aku juga udah pernah jelasin bahwasanya ada beberapa jurusan yang emang mereka tuh nggak bisa pilih-pilih dosen sama pilih-pilih jam. Alhasil ya nggak usah disusun kayak gitu. Kalian udah tahu bahwasanya teman sekelas kalian ini, dosen kalian ini, kayak itu. Beda kalau misalkan kalian dapat kesempatan buat nyusun jadwal kuliah kalian. Nah, kalau misalkan tadi kalian udah ngecek daftar mata kuliah ditawarkan, kalian silakan susun dalam satu hari itu kalian mau ambil berapa mata kuliah, siapa dosennya, dan mata kuliah itu mau kalian ambil pagi, siang, atau sore. Jadi kalian bisa cek di sana gimana sih seharusnya kayak gitu. Jadi menurut aku ketika kalian rajin ngecek portal di dekat-dekat pengisian kartu rencana studi itu, kalian akan lebih gampang untuk menyusun jadwal kuliah kalian. Karena kalau misalnya kalian tuh malas banget buat ngecek, ya rugi sendiri. Karena kenapa? Karena kalian mesti tahu ya, KRS itu sistemnya rebutan. Apalagi kalian yang jurusannya emang bebas pilih dosen sama pilih jam mata kuliah. Jadi itu tuh emang rebutan banget. Karena aku udah pernah ngerasain, aku rebutan, ada emang kayak dosen favorit gitu. Itu kita emang bener-bener ngerebutin kelas itu, bayangin. Bahkan ada yang gak dapet kayak gitu. Dia emang gak dapat kelas dosen itu, tapi dia dapat kelas dosen yang lain kayak gitu. Nah, ini yang paling penting banget saat kalian nanti ketika udah emang waktunya buat ngisi KRS. Jadi KRS itu nggak bisa kalian isi seenak kalian, karena ngisi KRS itu ada jadwalnya ya guys. Jadi misalkan jadwal pengisian KRS untuk fakultas FBS, fakultas FMIPA, itu tanggal sekian sampai tanggal sekian, nanti fakultas lain sekian sampai tanggal sekian, dan fakultas lain tuh sekian sampai tanggal sekian, dan dibuka untuk seluruh fakultas tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi emang ada jadwalnya gitu guys gitu loh. Nah, seperti yang teman-teman tahu, KRS itu kan sistem rebutan, dan kalau misalkan sinyal teman-teman itu kayak ngadat gitu, aku pastiin teman-teman bakal ketinggalan untuk dapat kelas yang udah teman-teman susun tadi. Karena aku pernah waktu itu, aku lupa semester berapa, aku ngisi dan waktu itu tuh ternyata bukan sinyal aja yang gak bagus, servernya juga down karena banyak banget yang masuk. Dan usahain kalian tuh masuknya tuh emang bener-bener jam 8 kayak gitu. Dia kan bakal dibuka jam 8 biasanya ya portal-portal itu. Terus nanti kalian tuh langsung menuju ke KRS, bener aja. Dan waktu itu tuh karena sinyalnya kayak ngadat kayak gitu tuh, pas kita udah misalkan kita ambil mata kuliah itu, tau nggak apa yang terjadi? Nggak keambil karena error kayak gitu jaringan. Makanya sesuaiin aja dan usahakan jaringan kalian tuh emang bener-bener baik saat pengambilan KRS.
Nah, kalau misalkan seluruh tips-tips yang aku sebutin tadi itu udah terlaksana, maka selamat, KRS kalian sudah tersusun dan kalian bisa siap lagi untuk berkuliah. Dan sekedar informasi, yang bisa ngambil KRS itu hanya mahasiswa semester 3 ke atas. Jadi semester 1 sampai semester 2 KRS kalian itu akan diisi oleh sistem. Jadi kalian belum bisa milih kayak gitu. Tapi nanti semester 3 ke atas kalian udah bisa milih. Nah, itu dia video dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Bagi kalian yang pengen tanya-tanya, boleh komentar di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe video ini supaya aku makin semangat lagi untuk ngebangun channel ini. Terima kasih.